Om Swastiastu. Rahajeng majang ring. Pamiarsa YouTube sareng sami. Kecunduk malih sareng titiang. Putu pertama yase. Penyuluh bahasa Bali Pemerintah Provinsi Bali. Sane mangkin jagi ngaturang tutorial nganggen keyboard aksara Bali saking Tamya. Sedurung lantur sampunang lali ngiring like, komen, lan subscribe channel Penyuluh Bahasa Bali. Sedurung lantur ring tutorial titiang jagi ngaturang nganggen bahasa Indonesia. Terus biar saya. Ya, ini dia tampilan keyboard Tamyang Aksara Bali yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2021 lalu, yang dimana sudah launching di seluruh kabupaten kota. Ini dikeluarkan oleh distributor PT Percetakan Bali yang beralamat di Jalan Gajah Mada, Denpasar. Ada nomor telepon dan ada informasi email. Kemudian di sini ada fitur yang menggunakan yaitu Bluetooth dan aplikasi atau software Aksara Bali. Nah, sebelumnya banyak yang menanyakan tentang cara pemesanan atau informasi mendapatkan keyboard ini, bisa dikontak melalui percetakan ini ya. Untuk masalah harga dan yang lain nanti bisa ditanyakan. Ya, kurang lebih begini tampilannya. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai keyboard biasanya sudah didistribusikan di sekolah secara kolektif, sudah bisa menggunakan keyboard ini, termasuk yang sudah melakukan pemesanan melalui sekolah masing-masing atau dinas masing-masing. Jadi di sini ada tampilan keyboard ya lepas, kemudian mendapatkan Bluetooth atau USB pemancarnya. Jadi fungsinya nanti bisa digunakan di laptop atau komputer melalui koneksi Bluetooth. Nah, di belakang terdapat tombol on off dan connect. Serta di sini menggunakan baterai. Jadi baterai sama seperti baterai mouse atau baterai jam. Nah, langsung saja kita hidupkan, hubungkan dengan perangkat laptop yang kita sudah sediakan. Jadi caranya teman-teman yaitu hidupkan Bluetooth untuk menghubungkan antara keyboard ini dengan komputer kita atau laptop kita. Jadi kita langsung saja tekan on. Ketika sudah on, kemudian di sini akan muncul lampu berkedip. Nah, kemudian tekan connect, dia akan berkedip. Jadi mencari koneksi Bluetooth. Nah, baru kita hidupkan Bluetooth masing-masing ya di perangkat kita. Jadi kita mulai. Kita cari Bluetooth. Jadi hidupkan Bluetooth. Nah, masih pairing ya. Ngiring sigiang kayune satengar dirahayu. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita add device, lalu kita cari koneksi dengan keyboard ini. Nah, jadi teman-teman sudah muncul Bluetooth 3.0 keyboard. Langsung kita klik. Nah, akan muncul kode kurang lebih jumlahnya 8. Jadi kode ini penting sekali untuk pertama kali teman-teman
menghubungkan keyboard ini dengan perangkat kita. Jadi langsung tekan angka itu, masukkan ke keyboard di aksara Balinya atau di keyboard Tamyangnya. Jadi kode yang muncul kebetulan di sini ada 02 003 kali 761. Jadi kita langsung tekan 02. Nah, kebetulan di sini sudah keburu hilang, jadi kita connect lagi, kita connect ulang ya. Jadi harus cepat. Ada 5, 9, 4, 8, 8, 5, 6, 9, enter. Ya, kita tunggu, masih connected, dia masih menghubungkan. Ya, berarti sudah ya, sudah down. Kita coba dulu apakah sudah berfungsi keyboardnya. Kita ketik 1, ya sudah ya, 2, 3, 4. Jadi keyboard ini sudah terhubung dengan komputer kita. Hanya saja ketika kita ketik, kita coba ya, di sini masih muncul aksara Latin. Jadi belum muncul aksara Bali atau hurufnya. Nah, caranya nanti kita akan lanjut menjelaskan melalui langkah berikutnya. Jadi langkah awal sudah terhubung, kita close dulu. Nah, jadi teman-teman nanti ketika membeli atau mendapatkan keyboard ini sudah termasuk dengan aplikasinya. Jadi di sini ada Tamyang, di dalamnya juga sudah ada buku petunjuk atau manual book ya. Manual book ini sangat penting sekali ketika teman-teman ingin menggunakan atau menghubungkan keyboard aksara Bali ini ke dalam komputer. Nah, termasuk di sini sudah ada pilihan font yang bisa digunakan. Nah, kebetulan di sini ada 4 font yang langsung sudah diinstal, jadi sudah satu paket. Kemudian ada aplikasinya, yaitu yang ada yang 32 bit dan ada yang 64 bit. Jadi mohon disesuaikan dengan perangkat masing-masing. Kemudian kita coba dulu ya ketik. Jadi sebelum mengetik kita klik salah satu. Kebetulan di sini ada yang 64 sesuai dengan perangkat PC saya atau komputer. Jadi kita hubungkan. Kemudian di bawah sini akan muncul notifnya. Jadi sudah connect. Nah, ketika sudah connect, perangkat ini sudah bisa digunakan. Jadi aplikasi dan Tamyang ini sudah ready. Nah, untuk pengetikan, jadi bisa dicoba di semua komputer atau semua perangkat, baik itu di Windows dan di iOS. Nah, kebetulan hari ini yang akan jelaskan atau saya akan jelaskan di Windows secara umum, karena di Indonesia kita semua pada umumnya memakai Windows secara umum. Tetapi di iOS juga sudah bisa digunakan. Nah, untuk di Windows bisa dicoba di Microsoft Word. Jadi secara umum ya, mengetik di Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ya buka. Kemudian sebelum mengetik, jadi di sini coba dulu ya keyboardnya karena sudah ditekan. Nah, masih muncul kotak-kotak atau tanda tanya. Jadi sebelumnya teman-teman harus menginstal font yang tadi. Jadi font yang sudah kita download jadi satu dengan aplikasi, kita install salah satunya. Jadi semuanya. Boleh saja ada Kadiri, Notosign, Pustaka, Vimala. Nah, semua font ini formatnya sudah Unicode. Jadi keyboard Tamyang ini harus menggunakan font yang standar Unicode. Jadi apa itu Unicode? Yaitu standar yang dimiliki oleh perangkat yang secara konsisten bisa dibaca di semua perangkat, secara digital ataupun di offline seperti ini. Jadi kita install, kemudian ini ada 4 pilihan font dan untuk variasinya, jadi ada pilihan lain. Kita coba Venue Font, jadi font Unicode yang sudah diluncurkan oleh penyuluh bahasa Bali ada 9, jadi nanti bisa diinstal juga semuanya. Nah, coba kita install, jadi boleh semua langsung diinstal.
Ya, kalau sudah di close, kemudian saya coba satu-satu ya, install. Jadi teman-teman, yang terpenting adalah install font-nya dulu sebelum mengetik. Kemudian ada pertanyaan, apakah font aksara Bali bisa digunakan? Dalam hal ini Bali Simbar yang sudah secara umum ya kita gunakan di Bali selama ini, baik di sekolah, kemudian untuk pekerjaan. Nah, kesempatan ini memang keyboard ini menggunakan standar font Unicode. Jadi tidak bisa dipasangkan dengan keyboard atau font yang standar seperti standar ANSI. Jadi tidak bisa digunakan seperti yang sudah teman-teman punya ya, baik itu Bali Simbar di genre, kemudian ada nama-nama font yang lainnya yang mungkin secara umum kita sudah gunakan. Nah, setelah diinstal, mungkin saya juga akan install Vimala yang sudah jadi satu paket dengan aplikasi atau penjualan di keyboard Tamyang ini. Ya, ketika sudah, jadi teman-teman sudah bisa mengetik di aksara Balinya di Microsoft Word. Jadi kita coba ya. Nah, kita ganti fontnya. Jadi di sini masih Cambria, kita cari penyu font atau font yang tadi sudah kita install. Jadi ingat yang Unicode ya. Nah, di sini coba kita gunakan salah satu, misalnya ya, penyu font Singambara. Ketika sudah, kita hapus dulu coba. Nah, kita coba ketik. Jadi aksaranya sudah bisa diketik. Diketik di keyboard kita ataupun di keyboard aksara Bali. Nah, hanya saja ketika teman-teman gunakan keyboard yang sudah ada ya, jadi keyboard bawaan perangkatnya, dia akan berganti sesuai dengan runtutan ini. Jadi kalau P di sini, saya ketik P ya, malahan dia muncul akara. Jadi konsepnya berbeda dengan mengetik aksara Bali menggunakan Bali Simbar du genre atau menggunakan Kemen. Nah, di sini murni manual ya. Jadi kita langsung bisa gunakan keyboard aksara Balinya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu tombol-tombol yang ada di sini. Jadi mulai dari paling atas ya sampai pojok kanan. Jadi seperti umum keyboardnya, yaitu pada umumnya memang ada F1, F2, kemudian tombol speaker, tombol mempercepat atau next atau previous ya sebelumnya. Jadi sama secara umum. Kemudian ada enternya, ada spasinya. Nah, untuk di sini sudah ada angka 1, 2, 3 sampai 0 sudah di paling atas seperti keyboard pada umumnya. Kemudian ada pemade, ada bisah, kemudian ada titik ataupun spasi ya di sini kita sudah lihat. Kemudian ada tombol gantasuri, gantape, dan gantacem. Nah, di sini fungsinya masing-masing sudah ada. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di manual booknya ya, bisa lihat. Kemudian aksaranya juga ada 3 warna, yaitu warna merah yang mendominasi. Angka-angka di sini ya semua warna merah. Kemudian ada warna hitam. Jadi warna hitam. Yang ketiga ada warna orange ya, orange. Jadi ada warna orange. Dan yang terakhir ada warna biru tua. Jadi ada 4 warna jadinya. Totalnya ada 4 warna. Nah, fungsinya bagaimana? Jadi kita bisa lihat saja langsung. Pertama kita coba dulu ya, warna merah ini secara umum. Jadi kalau teman-teman mengetik langsung ya, jadi akan keluar warna yang paling atas. Jadi warna merah, misalkan ininya
kemudian nga, ca, wa, ha, ya, ga, ja, a. Jadi urutan keyboardnya bukan QWERTY lagi atau bukan hana carake. Nah, konsep yang dibuat di sini sudah dilakukan riset. Jadi sesuai dengan pengetikan bahasa Bali secara umum. Jadi sudah combine ya. Jadi spasinya di mana, kemudian aksara A-nya di mana, ini sudah disesuaikan. Jadi ini kelebihan dari keyboard ini. Meskipun nanti ini pengetikannya manual atau satu-satu, maka teman-teman juga akan bisa mengetik cepat ketika memang sudah hafal dari posisi letak keyboard ini atau aksaranya. Jadi yang pertama itu perlu dijelaskan dan perlu diketahui. Ya, kita coba misalkan untuk memunculkan warna yang hitam ya, keyboard warna hitam. Jadi contohnya misalkan ada gantungannya. Nah, untuk memunculkan gantungannya ini memang ditekan gantasuri, jadi tombol ini dengan nya. Ya, langsung. Kita coba lagi ya, kita ulang. Misalkan kata H, kemudian di bawahnya berisi gantungannya. Jadi caranya ketik gantasuri, kemudian langsung nya. Gantasuri nya. Maka di layar sudah akan muncul gantungan. Jadi untuk menekan gantungan itu warna hitam semua. Nah, begitu juga warna yang lain ya. Kita coba warna orange. Jadi untuk warna orange di sini beberapa, misalkan ada gantungan ca, kemudian ada gantungan demadu, kemudian gantungan jejere ataupun air sania, kemudian berkembang atau demadu, terus ada sesapa, ada telatik. Jadi semua warna orange. Nah, untuk memunculkan, jadi tekan gantape atau warna orange ya. Jadi teman-teman ketik gantape langsung ke aksara yang sudah bisa diketik atau ingin dimunculkan. Misalkan saya akan coba ketik surang ya. Surang, jadi di sini kebetulan surang warnanya orange. Nah, misalkan kita ketik ga, kemudian langsung di atasnya isi surang. Caranya tekan gantapa, langsung surang. Jadi di layar sudah akan muncul gar. Nah, kita coba lagi, misalkan telatik. Jadi coba dulu ya. Misalkan ma, terus di bawahnya isi gantungan telatik. Nah, tekan gantape, langsung telatik. Kita coba ulang, gantape, telatik. Ya, sudah muncul ya. Nah, seperti itu. Kita ulang coba. Nah, ini. Jadi langsung telatik. Nah, begitu juga yang lain. Nerambat, tinggal tekan saja. Yang terakhir ada gantacem. Gantacem untuk warna biru tua. Nah, di sini warna biru tua yang paling sedikit ya. Di situ ada sesape, tetawa, kemudian rerepe, dan di sini ada suara am atau ulu rincem. Jadi cuman ada 4 ya. Misalkan kita ketik aksara ma, di atasnya berisi ulu rincem. Misalkan mengetik mam ya. Kita ketik gantacem, ya langsung di layar sudah bisa muncul mam. Atau yang lain bisa kita ketik sesage misalnya. Jadi sesage itu caranya memunculkan adalah langsung gantacem kansa. Jadi sesage langsung muncul. Kemudian tahu juga sama, tinggal ketik gantacem. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk mengetik atau memunculkan aksara di dalam keyboard Tamyang ini. Nah, ketika teman-teman sudah tahu posisinya dan caranya mengetik,
Yang perlu diperhatikan juga bagaimana ketika teman-teman kembali ke aksara Latin. Jadi misalkan di sekolah membuat soal, jadi kembali ke aksara Latin. Jadi untuk mematikan aksara Bali yaitu tekan gantape ongkare. Gantape ongkare. Jadi kita coba ya. Gantape ongkare. Kita coba apakah dia akan muncul Latin? Ya, jadi di sini sudah Latin lagi. Keyboardnya sudah aksara Latin. Tetapi teman-teman mungkin berpindah keyboard ke komputer atau ke laptopnya, karena di sini sudah Latin. Kemudian aksara Balinya kembali ke keyboard thumbnya. Termasuk bagaimana mengembalikan ke aksara Bali. Jadi langkahnya akan sama, yaitu gantape ongkare. Jadi ini ya teman-teman, gantape ongkare. Jadi ini untuk mematikan aksara Bali menjadi Latin atau sebaliknya dari Latin menjadi aksara Bali. Gantape ongkare. Kita coba di layar. Ya, kita coba ya di layar. Jadi ingat fontnya juga harus diganti. Ya, seperti ini ya, sudah aksara Bali. Nah itu caranya memakai keyboard aksara Bali. Nah coba saja kita langsung mengetik kata atau kalimat di dalam Microsoft Word ini. Jadi kita langsung coba ya. Kita ulang. Nah untuk size dan ukuran font itu teman-teman bisa atur ya. Jadi standarnya mau berapa, mau 18, 20, atau sesuai dengan kebutuhan. Biasanya kalau mengetik aksara Bali, saya pakai 14. Nah kita coba ya, misalkan ketik kata Om Swastiastu. Jadi seperti biasanya untuk mengetik di Bali, di aksara Bali pasti Om Swastiastu. Kita langsung coba mengetik Om Swastiastu. Jadi ketikannya seperti ini. Langsung kalau Omnya sudah ada ya, ongkare, Om, Swas, jadi Swas, Om Swas. Jadi langsung saja kita seperti instruksi keyboard thumb yang ini. Nah ini Om Swastiastu. Jadi untuk mengetiknya mungkin pertama kali akan lama ya. Mungkin masih menghafal letak dan posisi dari keyboard ini. Ya kita lanjut. Misalkan di bawahnya kita langsung ketik misalkan satwa ya. Jadi di awal kita ketik biasanya Panti. Ya, Panti. Kita panggilnya Gantasuri langsung tombol ini ya. Jadi Panti. Misalkan judulnya Tume Teken Titih atau Lutung Kekue misalnya, atau satu apa saja boleh kita coba ya. Langsung coba kita ketik lutung teken
ke cool. Nah, seperti itu. Jadi lutung teken ke cool. Nah, ini contoh ya, teman-teman untuk mengetik. Nah, jadi sudah bisa digunakan mengetik sama seperti aplikasi Bali Simbar atau aplikasi yang lain. Jadi keyboard ini sudah bisa teman-teman gunakan. Nah, kalau mau ganti fontnya juga tinggal ganti saja ya. Jadi tinggal kita blok, ganti fontnya, misalkan pakai font yang lain. Yang tadi misalnya pakai Vimala ya. Atau font yang lain, penyu font Bali Banat misalnya. Jadi tinggal diganti saja. Nah, kalau diganti jadi Bali Simbar, di sini ada font. Nah, di sini ada font Bali Muncar misalnya. Ketika diganti, dia akan hilang. Jadi tidak bisa. Karena memang standar untuk keyboard ini dia menggunakan pasangannya keyboard font Unicode. Jadi tidak bisa menggunakan font yang formatnya ANSI. Jadi teman-teman harus menggunakan font yang berstandar Unicode seperti ini. Ya. Nah, itu cara untuk mengetik di Microsoft Word. Jadi untuk di yang lain, di PowerPoint, di aplikasi yang lainnya hampir sama ya. Caranya menggunakan, jadi hubungkan keyboard, kemudian teman-teman langsung hidupkan aplikasinya. Jadi aplikasi yang sudah di install itu Tamyang ini. Jadi Tamyang yang terpenting. Jadi tanpa aplikasi ini tidak akan bisa bekerja keyboardnya. Tidak akan mau muncul aksara Bali. Ini yang 32 bit, ini yang 64 bit. Jadi disesuaikan. Kemudian yang terpenting adalah membaca manual book dari Tamyang itu. Jadi isinya seperti apa, kita akan coba buka. Mungkin di awal harusnya ini ya, baca, kemudian baru kita hubungkan. Jadi di sini ada Tamyang Balinese Keyboard. Ada standar nasionalnya, nomornya sekian, kemudian ada dari logo pemerintah Provinsi Bali atau logonya dari Visi Nangosat Kirti Loko Bali. Nah, di sini manual book ini dibuat kerjasama dari Pemprov Bali, kemudian ada Universitas Dayana dan Sinar Bali. Jadi di sini teman-teman ya sudah bisa dibaca. Nah, jadi produk ini merupakan pengembangan produk untuk papan ketik atau papan ketuk digital yang bertujuan untuk mendukung program Peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018. Jadi sudah dijelaskan di awal dan ini cara-caranya yang sudah tadi Tiang jelaskan. Kemudian fitur-fiturnya, cara installnya, jadi ada langkah-langkahnya. Kemudian bisa digunakan di atas browser Chrome. Jadi sebentar kita akan lanjut nyoba di Google Dokumen atau di Google Docs. Nah, ini cara installnya di Mac atau OS ya. Nah sebelum lanjut, teman-teman ke tutorial selanjutnya yaitu di Google atau di browser ya, kita akan coba hidupkan internet. Jadi kebetulan sudah terhubung dengan internet. Mari kita lanjut ke tutorial selanjutnya yaitu di Google Dokumen. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Penyuluh Bahasa Bali Provinsi Bali. Terutama rekan-rekan yang ingin menggunakan keyboard aksara Bali. Baik teman-teman ya, kita sudah terhubung dengan internet, kita sudah buka browser, jadi saya
coba dari Google Chrome. Nah, langsung saja masuk ke Google Dokumen. Kita buka dokumen. Nah, seperti ini. Jadi keyboard tetap sudah terhubung ya. Kita coba. Nah, kebetulan di sini sudah langsung mau ya. Sudah langsung mau. Karena sebelumnya saya sudah setting di pengaturan browsernya. Jadi kalau teman-teman baru pertama kali tidak akan muncul ya. Masih belum muncul. Nah, caranya yaitu masuk ke menu setting. Jadi di pojok ini ya, pojok kanan, langsung cari setting, kemudian masuk ke preference ya, klik, langsung ke bawah yaitu di custom font. Nah, di sini custom font. Jadi font standarnya ini biasanya dia menggunakan bawaannya ya. Kalau browser standar itu tidak langsung aksara Bali. Jadi biasanya dia akan ke Times New Roman atau Calibri atau yang lain. Jadi ini teman-teman diganti ya yang standar saja. Jadi biasanya kalau standar pakai font yang secara umum. Jadi dia biasanya Calibri atau Cambria atau yang lain ya, tergantung dengan jenis perangkat masing-masing. Jadi boleh saja pakai standar apa. Nah, di sini saya akan coba rubah ke settingan awal dulu ya. Saya akan coba ke misalkan saya akan coba ke Cambria. Satengar dirahayu ring ibu pertiwi. Nah, di sini ya saya akan kembalikan. Nah, di sini kalau yang terakhir ada sudah standar font Latin. Nah, kalau kembali saya ke ini. Coba kita reload dulu. Jadi teman-teman, kita sudah masuk ke menu Google Dokumen. Nah, sebelum lanjut mengetik, jadi teman-teman tidak bisa langsung memunculkan aksara Bali di dalam Google Dokumen ini. Jadi di sini yang diatur bukan fontnya di sini ya teman-teman. Jadi bukan di di Google Dokumennya. Jadi nanti diatur di browsernya. Nah, browsernya kita masuk ke menu setting. Jadi klik setting. Nah, ini settingan di browser. Kemudian masuk ke friend. Kita masuk di menu custom font. Nah, ketika di sini standar fontnya ini dirubah ya ke font Unicode. Misalkan tadi kita coba di New Font ya. Kalau sudah bisa di close. Kita akan coba. Nah, ini sudah aksara Bali ya, sudah bisa muncul aksara Bali. Nah, itu cara settingnya. Jadi kalau teman-teman langsung mengetik saja, biasanya dia tidak akan mau muncul aksara Balinya. Nah, untuk size nanti baru di sini bisa diatur. Jadi diperbesar. Jadi untuk di Google Dokumen ini tidak bisa kita install fontnya seperti Microsoft Word. Jadi kita setting di browser masing-masing. Nah, kelebihan menggunakan mengetik di Microsoft di Google Dokumen ya. Jadi nanti file ini bisa kita kirim atau kita kirim linknya ke teman atau ke rekan kerja misalnya, ke guru, dan secara otomatis fontnya juga terbaca aksara Bali sama. Namun jika di perangkat tersebut sama sekali tidak menginstal font Unicode, maka biasanya yang tampil adalah font standar dari Google. Jadi font standar Google itu biasanya dia menggunakan Noto Sans ini. Jadi Noto Sans Balinese. Nah, jadi teman-teman mungkin sering lihat ya font ini. Yang ini ya bentuknya seperti ini. Saya install dulu. Nah, baru akan saya coba ganti fontnya. Jadi ini yang tampil di dalam perangkat atau di browser, di Facebook, di sosial media atau di mana ya. Jadi font yang dibuat oleh Google sendiri. Jadi namanya Noto Sans. Jadi sudah lama ya font itu sudah ada
sehingga aksara Bali bisa dibaca di perangkat digital atau di internet. Jadi tadi namanya Noto. Nah ini dia biasanya Noto. Nah ini dia. Jadi aksaranya seperti ini. Misalkan saya kirim ke teman saya ketikan ini ya, dia akan terbaca standar seperti ini. Jadi standar Noto Sans. Jadi aksaranya seperti ini, bentuk aksaranya seperti ini. Jadi di Facebook bisa dilihat atau di HP ya. Jadi di Android atau di iOS biasanya seperti ini muncul. Kita coba ngetik ya. Misalkan tadi ketik Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi seperti ini. Nah, sudah bisa diketik. Nah, aksara ini nanti teman-teman bisa lihat di kirim ya. Teks ini bisa nanti teman-teman paste atau copy di WA atau di sosial media lain. Jadi sudah terbaca, pasti terbaca secara digital. Nah, itu caranya untuk mengetik di Google Dokumen. Jadi keyboard Tamyang ini fungsinya seperti itu. Jadi bisa digunakan di Microsoft Office secara offline, jadi di Microsoft Word. Kemudian bisa digunakan di dalam mengetik aksara Bali di Google Dokumen. Jadi caranya sudah saya sampaikan hari ini. Jadi rekan-rekan ataupun anak-anak para siswa yang belajar di sekolah bingung caranya memakai keyboard aksara Bali ini, bisa nonton tutorial ini sampai akhir agar nanti bisa belajar menggunakan keyboard Tamyang ini dengan mahir, sama seperti mengetik keyboard atau mengetik secara manual dengan teori 11 jari. Jadi sama cepatnya, tinggal latihan dan latihan. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jika ada kekurangan, saya mohon maaf, dan untuk kemajuan channel ini, mohon komen, like, dan dukungannya bisa disampaikan. Terima kasih. Inggih, wantah sapunika sane preside aturang titiang, indik tutorial nganggen keyboard aksara Bali, dumugi mawi guna majang ring pamiarsa sareng sami, sakewanten yening wenten keuangan, titiang lunas pengampura, kenten taler yening wenten, masukan ngiring, ring kolom komentar, menawi benjang pungkur, mangde, tutorial puniki preside dahat mawi guna. Matur suksema. Om Santi 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 Om.